Rahma. Saya Nahdaren Sosubari. Saya Mutiara Ramadhani. Saya Anissa Maulida. Saya Livia Sifratopyani. Saya Mandanela Azra. Kami dari Kelompok 1 10 Kimia Analis 3. Di sini kami akan mempresentasikan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian analisis kimia. Menurut daftar isi, yang pertama ada briefing, yang kedua melihat task schedule, yang ketiga melakukan pengecekan hasil produksi, yang keempat menyortir hasil produksi yang lolos dengan yang tidak lolos, yang kelima menemukan kesalahan atau penyebab tidak lolos secara detail, yang keenam menemukan solusi untuk produk yang gagal, yang ketujuh membuat laporan pekerjaan, dan yang terakhir berkoordinasi antar shift. Briefing atau meeting pagi adalah sebuah keharusan di dunia industri, terutama untuk para pekerja yang bekerja di line produksi yang tentunya menjadi titik awal produksi suatu perusahaan. Dalam briefing pagi, biasanya akan dibahas schedule kerja hari tersebut, review dari pagi shift sebelumnya, dan informasi penting lain terkait urusan kerja pada hari tersebut. Kedua, melihat task schedule. Setelah melakukan briefing pagi, operator quality control langsung berkumpul dengan sub leader QC untuk meminta WPS work planning sheets. Istilah perusahaan berbeda-beda dalam menamai WPS. Ada yang dinamai plan sheet saja, ada agenda kerja, ada task schedule, dan lain-lain. A. Target, apa saja yang harus tercapai pada hari itu. B. Material, produk apa saja yang harus dicek pada hari tersebut, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak harus didahulukan, mana yang lolos dan mana yang tidak lolos, mana yang sudah dicek, mana yang belum dicek, dan lain-lain. C. Kendala, selain dua hal di atas dari WPS ini, seorang operator QC bisa menemukan apa saja kendala dari pengecekan hasil produksi sebelumnya. Yang ketiga, menemukan kesalahan atau penyebab tidak lolos secara detail. Setelah berhasil menemukan produk mana saja yang lolos dan yang tidak lolos secara quality control. Dari sini, kalian yang pastinya akan sangat paham mengenai sebab-sebab suatu produk tidak kalian loloskan. Sebab-sebab ini harus kalian analisa dengan baik dan jangan sampai lupa. Minimal kalian harus mengklaim atau memberikan not pada setiap barang yang tidak diloloskan sebagai bahan analisa dan pemeriksaan nantinya. Keempat, menemukan solusi untuk produk yang gagal. Tidak hanya menemukan yang cacat atau suatu kesalahan dari suatu hasil produksi, operator QC juga harus memberikan solusi kepada operator produksi terkait kesalahan yang menyebabkan hasil produksi menjadi cacat atau tidak lolos. Hal ini juga merupakan salah satu tugas dari kerjasama dan koordinasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai target produksi yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kelima, membuat laporan pekerjaan. Setelah semua tugas terlaksana dengan baik, tugas operator QC selanjutnya adalah sama dengan operator produksi, yaitu membuat dan menyusun laporan kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban nantinya. Laporan ini berisikan target yang dicapai dan informasi penting lainnya terkait kondisi produksi, agenda, kendala, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah berkoordinasi antar shift. Tugas operator QC yang terakhir adalah melakukan koordinasi dengan shift lain terkait pekerjaan yang telah dilakukan dan informasi lainnya. Koordinasi antar shift lainnya sangat penting untuk dilakukan karena akan menghasilkan efisiensi kerja. Lalu ada tanggung jawab operator QC di manufaktur. Yang pertama, memastikan kinerja sesuai dengan WPS atau Work Plan Sheet. Yang kedua, memastikan barang hasil produksi dikerjakan dengan baik. Yang ketiga, memastikan barang yang tidak lolos cek diketahui kesalahan dan cara menanggulanginya. Yang keempat, memastikan koordinasi dengan shift lain terlaksana dengan baik. Yang kelima, memastikan laporan kerja dibuat dengan tepat waktu. Yang ketujuh, memastikan target produksi tercapai dengan maksimal. Dan yang terakhir, menjaga nama baik perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.